Shalom saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Pernahkah kita mengalami kehilangan makna dan tujuan hidup? Ketika hidup kita hanya menjadi tumpukan rutinitas tanpa makna. Hari ini Tuhan Yesus datang mengundang kita untuk menemukan kembali makna dan tujuan hidup kita. Makna dan tujuan hidup kita bernama Kerajaan Allah. Artinya, hidup kita hanya memiliki makna dan tujuan serta mencapai kepenuhannya ketika kita berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah. Bagaimanakah caranya? Injil yang kita renungkan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27 kurang lebih memberikan 3 hal yang perlu kita hidupi. Pertama, kita mengakui dan menghidupi bahwa Kristuslah satu-satunya Raja dan Penguasa yang memerintah hati kita dan hidup kita, entah sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Ini mengandaikan bahwa kita memberikan kesempatan yang terbaik untuk mendengarkan, untuk merenungkan perintah-perintahnya. Ini juga mengandaikan bahwa kita memiliki kerelaan untuk menaklukkan keinginan-keinginan kita, untuk menaklukkan nafsu-nafsu tak teratur kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk taat kepada Kristus. Dan juga ini mengandaikan bahwa kita mengerahkan segala potensi, kemampuan, dan daya kita dalam pelayanan membangun kerajaan Allah. Kita memberikan yang terbaik. Kedua, membangun kerajaan Allah berarti mengembangkan modal, mengembangkan talenta, mengembangkan uang mina yang Tuhan percayakan kepada kita melalui baptisan, yang tidak lain adalah iman kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang telah mencapai kepenuhan dan kesempurnaan dalam hidupnya ketika mengembangkan iman akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Para rasul dimampukan untuk menjadi fondasi bagi gereja. Karena iman, para kudus juga dimampukan untuk menjadi teladan dalam berbagai macam keutamaan hidup. Teladan dalam kesucian, kemurnian, pengampunan, kasih, pelayanan, pengorbanan, kebijaksanaan, dan lain-lain yang berguna untuk membangun dunia kita ini menjadi tempat yang layak untuk didiami. Bahkan juga para seniman, para ilmuwan, olahragawan, dan berbagai macam profesi karena motivasi iman akan Kristus, mereka mampu untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin sehingga melalui bakat-bakat yang dimilikinya mereka memberi kesaksian tentang Kristus sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus. Dan itulah hasil dari iman yang ingin kita kembangkan juga. Dan ketiga, membangun kerajaan Allah berarti hidup dalam gairah pengharapan bahwa ketika Kristus Sang Raja akan datang nanti, dengan sukacita kita membawa dan mempersembahkan buah-buah iman yang kita sudah hidupi dan usahakan secara maksimal. Saudara-saudari, semoga Santa Elizabeth dari Hungaria yang kita peringati pada hari ini mendoakan kita semuanya.